Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang masyhur, populer, dan banyak diungkap oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka di bagian-bagian awal, yakni berkaitan dengan masalah niat. Faqala Rasulullah SAW, Rasul kita Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu hanyalah dengan niat. Ada beberapa bagian yang mesti kita pahami dari hadis ini. Pertama, tentang keabsahan amal ditentukan oleh niatnya. Jadi pada persoalan ini yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita adalah bahwa nilai amal itu didasarkan oleh niat. Artinya satu amal yang dilakukan tatkala tidak disertai dengan adanya niat, maka amal itu menjadi tidak punya nilai ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang melakukan tindakan atau katakanlah melakukan amal tapi tidak ada niat untuk melakukannya, ya. Dalam beberapa contoh sederhana, misalnya seseorang yang berkata baik atau berkata buruk, tetapi ia mengucapkan kata baik atau kata buruk itu misalnya di dalam bahasa Jawa ngelindur, ya, atau tidak didasari oleh kesadaran saat melafalkan kalimat tersebut, maka menjadi tidak punya nilai atau tidak akan mendapatkan penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang diniatkan itulah yang menjadikan amal itu menjadi dinilai dan memperoleh balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bagian awal di dalam hadis ini berkaitan dengan keabsahan satu amal hanyalah jika dibersamai dengan niat. Kemudian pada bagian berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya untuk setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau pada bagian awal itu berkaitan dengan keabsahan satu amal itu karena adanya niat, pada kalimat berikutnya Rasulullah SAW hendak menyampaikan pada kita bahwa nilai amal itu berapa atau seberapa banyak balasan yang akan didapatkan itu akan sangat ditentukan oleh niat yang dipasang. Jadi kalau satu amal yang baik tetapi dilakukan dengan dasar niat yang buruk, maka tidak akan bernilai kebaikan. Sekalipun lahiriah amal itu adalah kebaikan, tetapi karena dibersamai oleh niat yang buruk, maka tidak akan dicatat sebagai amal yang baik. Nah, begitupun dalam amal-amal di dalam agama ini. Atau misalnya Imam Nawawi mengatakan bahwa amal itu bisa dibagi menjadi 3 macam. 1 amal taat, 2 amal maksiat, 3 amal mubah. Amal taat itu adalah amal-amal yang secara jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amal maksiat itu amal yang secara jelas atau amal-amal yang secara jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan amal mubah adalah amal-amal atau tindakan yang secara manusiawi dilakukan oleh setiap orang. Nah, amal ketaatan atau amal mubah, kalau niatnya itu niat nilainya akan sangat ditentukan oleh niat. Kalau seorang melakukan amal ketaatan, taruhlah sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan sebagainya. Seseorang mengerjakan sholat, jelas amal lahiriahnya adalah amal ketaatan, tetapi nilai di hadapan Allah bisa jadi bukan merupakan amal ketaatan, tidak menjadi berpahala karenanya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh niat yang salah.
ia mengerjakan sholat, ia berpuasa, ia berzakat, akan mendapatkan pujian dari orang lain, penghargaan dari manusia dan sebagainya, maka amal ketaatan itu justru bernilai kemaksiatan atau dosa. Begitupun amal mubah, seseorang yang tengah duduk, seseorang yang bergaul, seseorang yang makan minum, itu amal yang merupakan tindakan manusiawi, tetapi manakala dibersamai oleh niat yang benar, ia bergaul karena melaksanakan perintah Allah untuk berinteraksi dengan manusia, ia tidur beristirahat untuk memberikan hak kepada tubuh sebagaimana diperintahkan oleh Rasulnya, maka amal mubah ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan betul niat yang kita pasang dalam setiap melakukan amal ketaatan atau amal mubah tadi, agar keseluruhannya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu dicatat, ini tidak berlaku bagi amal maksiat. Kalau secara formal lahiriah jelas merupakan amal kemaksiatan, maka nilainya tidak bisa diubah dengan niat yang baik. Maka di sini berlaku kaidah yang disampaikan oleh para ulama, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak bisa menghalalkan segala macam cara. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW, agar kita perhatian betul terhadap persoalan niat. Satu, pasang niat dalam setiap melakukan amal agar menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perhatikan niat yang kita pasang, karena niat itu juga akan mempengaruhi besarnya pahala yang kita dapatkan. Nah, kemudian Rasul menjelaskan dalam bentuk contoh aplikatif. Ya, pada masa itu amal hijrah itu menjadi amal yang sangat menentukan kualitas iman dan kepatuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga di dalam hadis ini dikemukakan contoh aplikatif berupa amal hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka barang siapa yang hijrahnya mengharapkan keridhaan Allah dan melaksanakan perintah Rasulnya, akan diterima hijrahnya itu oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau hijrahnya itu untuk lidunya yusibuha, untuk memperoleh keuntungan dunia yang dia inginkan, awimro'atin yang kewa, atau untuk menikahi wanita yang dia cintai, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan mendapatkan nilai sebagaimana yang ia niatkan saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.